ayat-ayat yang berkenaan dengan kewajiban seorang mukmin untuk senantiasa bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta menyukupkan bagi dirinya cukup Allah sebagai tempat menggantungkan segala urusan. Firman Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 65 juz 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dan arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadis. Jika kita melihat dengan seksama akan sejarah kehidupan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang telah mendapatkan keridhaan Allah, maka akan ditemukan sikap kezuhudan dan ketawaduan yang terpadu dengan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Bahkan secara individu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat hingga lutut beliau memar akibat kebanyakan berdiri, rukuk dan sujud. Di setiap malam dan beliau senantiasa tidak pernah meninggalkan amalan tersebut hingga akhir hayat beliau. Ini dilakukan karena kecintaan beliau kepada sang penggenggam jiwa dan alam semesta yang mencintai. Dialah Allah yang cintanya tidak pernah terputuskan kepada orang-orang yang mencintainya. Selain itu terdapat pula hadis-hadis qauliyah yang menjadi bagian dari dasar ajaran tasawuf dalam Islam. Di antaranya hadis-hadis tersebut adalah An Sahli bin Sa'di Sa'diyah qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin ila ana amilatuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhad fi ad-dunya yuhibbukallahu wa azhad fi ma fi aydin nasi yuhibbu, yang artinya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, datang seorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah SAW bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka akan mencintaimu. Adapun ajaran utama dari tasawuf, jika dilihat dari segi dasar-dasarnya, baik dari Al-Quran maupun hadis, maka dapat ditemukan bahwa tasawuf mengajarkan kezuhudan terhadap dunia dan penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah semata, dan menjadikannya kecintaan terdiri di atas segala cinta. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang ajaran inti dan langkah-langkah bertasawuf. Maqamat dan ahwal ialah ajaran inti dan metode tasawuf. Para sufi mengalami perbedaan pendapat baik dari segi urutan maupun poin-poin yang dimasukkan ke dalamnya. Maqamat yang disepakati antara lain maqam taubah, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Sedangkan ahwal yakni ikhwal khauf, syukur, taqwa, tawadu, ikhlas, dan mutmainnah. Selain itu, terdapat ajaran yang menjadi polemik, yakni al-ma'rifah, al-mahabbah, al-fana, al-ittihad, al-hulul, dan wahdah al-wujud. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah, maka ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seseorang. Langkah-langkah tersebut yakni 1. Tazkiyah an-nafs, yakni upaya yang harus dilakukan sebagai jalan untuk dapat mengantarkan seseorang agar memiliki hati yang bersih dan berbagai penyakit. Dengan taqiyah an-nafs dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan mengantarkannya untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, tazkiyah an-nafs sangat penting dilakukan bagi orang yang akan memasuki kehidupan tasawuf. Apakah yang dimaksud tazkiyah an-nafs itu? Tazkiyah an-nafs itu adalah merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Yang kedua, mujahad dan riyadhah. Salah satu hal yang harus ditempuh oleh seorang sufi
sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mujahad dan riyadhah. Mujahad yakni berjuang melawan hawa nafsu dengan menyapinya, membawanya keluar dari keinginan-keinginan yang tercela dan mengharuskannya untuk melaksanakan syariat Allah baik perintah maupun larangan. Baik, dalam pengertian kaum sufi, mujahadah yaitu upaya spiritual melawan hawa nafsu dan berbagai kecenderungan jiwa rendah. Mujahadah adalah perang terus-menerus melawan hawa nafsu, dan perang ini dianggap sebagai perang besar atau disebut al-jihad al-akbar. Dan perang ini menggunakan senjata samawi berupa zikir kepada Allah. Selain harus melakukan mujahadah, untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu harus melakukan riyadhah. Yang dimaksud riyadhah menurut As-Siddiq ialah latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara penyikapan terhadap hal-hal yang benar, yang dilakukan dengan 3 macam cara menurut tingkatan kedekatan hamba dengan Tuhannya. 3 macam cara tersebut yaitu riyadhah orang awam, upaya melatih dirinya untuk berbuat baik dengan cara berusaha memahami perbuatan yang dilakukannya, berbuat dengan sikap yang ikhlas, tidak tercampur dengan sikap riya, dan berbanyak melakukan kebenaran dalam pergaulan baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan hidupnya. Yang kedua, riyadhah orang puas, upaya agar selalu tetap berkonsentrasi terhadap Allah ketika melaksanakan suatu perbuatan baik sehingga tidak terpengaruh lagi oleh lingkungan sekelilingnya. Penglihatan dan pendengarannya tidak terpengaruh lagi oleh sesuatu yang ada di sekelilingnya, kecuali hanya menuruti tuntunan kata hatinya. Yang ketiga, yakni riyadhah orang hawasul khawas. Ini berbuat baik untuk mendapatkan kesaksian Allah dan ma'rifat atau kebersatuan dengan Allah. Kebersatuan dengan Allah berbeda dengan istilah pernyataan atau penyatuan menurut paham wujudiyah. Kebersatuan berarti bersatu dengan Allah dalam keadaan wujud masih berbeda, yaitu Allah tetap al-Khaliq dan manusia yang bersatu dengan Allah tetap makhluk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Memang menjadi fenomena yang menarik bahwa di tengah habitat kemajuan ilmu dan teknologi, orang cenderung lari ke pencarian spiritual. Hal ini menjadi pertanda urgensi dan signifikansi tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern. Ada beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf bagi kehidupan manusia modern. Yang pertama, tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Yang kedua, tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah pada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya supremation of morality atau keunggulan dan kejayaan akhlak. Yang ketiga, tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Baik, untuk yang pertanyaan nomor 4 tentang thariqah atau tarekat. Tarekat atau thariqah secara bahasa bisa berarti jalan, cara metode, sistem, madhab, aliran, atau keadaan. Sedangkan secara istilah ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan. Tarekat itu sendiri dibangun di atas fondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima tentang perbedaan cinta dan nafsu. Cinta itu akan memunculkan rasa ingin menyayangi, melindungi, dan saling menasihati dalam kebaikan. Tidak ada perasaan ingin merusakkan pasangan atau menjerumuskannya ke arah yang tidak benar. Berbeda dengan nafsu yang dari awal tujuannya hanya ingin memanfaatkan dan merusak. Cinta yang dikendarai nafsu cenderung memperlakukan pasangan ke arah yang tidak
benar menurut agama. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.